Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic. Video ini dibuat karena banyak sekali permintaan dan pertanyaan tentang memasang peniti. Nah, kali ini saya akan membuat bros kupu. Di sini saya tinggal menggabungkan badan kupu ke sayap kupu, kemudian ke penitinya langsung. Nah, kawat kecilnya ini saya pakai kawat ukuran 0,3. Namun, untuk banyak pemula mungkin akan ragu memakai 0,3 karena dirasa kurang kuat. Nah, boleh pakai ukuran di atasnya yaitu 0,35 atau 0,4. Namun tergantung juga dengan produknya. Jika produknya memang tidak celah untuk memasang tidak cukup luas, atau maksudnya lokasi-lokasi untuk pengikatan penitinya itu tidak cukup banyak, maka digunakan 0,3 saja agar lebih mudah untuk merapikan dan menyembunyikan kawatnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, tapi kunci dari pengikatan peniti ini adalah terampil menyembunyikan kawat. Jadi sebenarnya ukuran kawat itu tidak terlalu berpengaruh, karena lebih berpengaruh adalah keterampilan menyembunyikan kawat. Karena jika kawatnya terlalu tebal atau mungkin sudah pakai 0,5, 0,3 kuda kecil, tapi ternyata masangnya menumpuk-numpuk, jadinya kan nggak rapi juga. Sudah nggak rapi, kadang belum tentu kuat juga gitu. Jadi yang penting adalah kekuatan tarikannya itu bisa cukup kuat, namun tidak sekuat yang bisa mematahkan. Jadi kuat tapi jangan sampai patah. Nah, dan terampil menyembunyikan juga. Nah, kemudian untuk memulainya tadi udah saya perlihatkan, saya sisakan kawat secukupnya saja, mungkin sepanjang 1 jari gitu juga bisa. Nantinya akan dipakai untuk mengikat peniti. Kemudian saya carikan celah untuk mengikat. Nah, ini saya ikat di salah satu celah ya. Ngikatnya saya tarik dengan rapat, jadi tidak kelihatan dari atas kalau di situ ada peniti untuk menyambung itu tadi. Nah, sambil saya cari celah, sambil dicari tempat untuk menyembunyikannya. Jadi dalam pemasangan bros di peniti apapun sama. Jadi intinya adalah gimana bisa mengikatkan peniti itu tadi dengan kawat dan terampil menyembunyikan kawat ikatan itu tadi. Juga kekuatan, jadi kita tarik dengan kuat tapi kekuatan itu tidak berlebih sehingga sampai bikin kawatnya patah. Kawat patah biasanya disebabkan terlalu menekuk. Kalau udah tertekuk itu biasanya mudah patah. Atau bisa juga karena kena tajam pinggirannya peniti. Jadi ketika narik peniti pelan-pelan agar tidak tergores pinggiran peniti. Karena pinggiran peniti itu cukup tajam ya. Oke, ini contoh ikatan saya. Cukup kuat walaupun masih hanya sedikit. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Untuk mengikat itu cukup 1, 2, 3, mentok 4 lah. Karena kalau kebanyakan juga kembali lagi tidak rapi, atau juga mungkin malah jadinya bulky ya, jadinya banyak tapi sebenarnya nggak rapat. Karena hanya sekedar dililit aja, kurang ditarik. Jadi kalau misalkan kita lilit sambil kita tarik dengan benar-benar rapat, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Oke, sambil jalan ya, saya sambil terus mencari celah-celahnya. Nah, karena sudah cukup rapat, saya masukkan penitinya. Saya masukkan penitinya di 2 kawat sekaligus. Jadi kan ada 2 lubang tuh di peniti. Tadi kawat sisa tadi saya masukkan ke sisi satunya, dan kawat yang panjang saya masukkan di sisi satunya juga. Nah, jadi dua-duanya masuk lubang. Kemudian kita silangkan. Jadi yang pendek kita masukkan ke lubang yang panjang kita masukkan ke lubang yang pendek. Kemudian kita tarik keduanya ke depan sambil kita tahan penitinya. Penitinya kan ditahan sama ini jempol. Nah, tangan kanan fungsinya menarik dengan kuat. Nariknya kuat tapi pelan dan hati-hati ya. Jadi karena kalau kita tarik aja kena pinggiran peniti bahaya, mudah patah nantinya. Jadi
bener-bener pelan. Pelannya pun maksudnya nggak harus yang pelan banget juga sih, yang penting pelannya itu tadi nggak bikin tergores aja di kawat, di penitinya itu tadi. Nah kemudian kita silang lagi, jadi dari arah belakangnya itu kita masukkan ke lubang satunya, jadi saling silang gitu terus. Nah karena kawat yang satu tadi udah pendek, kita habiskan dulu. Kita habiskan itu bisa dipotong, bisa juga disembunyikan. Kalau saya lilitkan di bagian punggung penitinya ya, jadi celah-celah antara sayap dan punggung itu saya taruh di situ, saya sembunyikan. Jadi setelah saya lilit, saya sembunyikan dan saya potong di bagian celahnya. Atau kalau misalkan memotongnya nggak bisa sampai masuk, coba potong di agak luar tapi kita gencet pakai ujung tang. Kita tonyol-tonyolin sampai masuk gitu kan, sampai bener-bener ketutup. Nah biasakan juga lakukan tes perabaan. Nih sudah tersembunyi kan, tidak nampak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kawat satunya. Kita bikin lanjutan ikatan secukupnya saja. Karena tadi kan otomatis udah kuat ya, udah beberapa untuk menghabiskan tadi itu. Jadi kita sekarang lakukan dengan sisa kawat panjang. Nggak ada keharusan untuk mengikat ke arah mana atau ke bagian mana gitu, bebas. Karena kuncinya adalah ikatan cukup tersembunyi, rapi, namun kuat. Nah, itu saya hanya melakukan beberapa putaran saja sehingga bagian di antara dua lubang peniti itu enggak sampai tebal banget gitu, enggak. Secukupnya saja. Oke. Nah, cukup kuat walaupun hanya berapa ikatan, terbukti punya saya pun sudah cukup kuat. Nariknya ya. Jadi sambil ditarik, sambil ditahan sama jempol. Jadi itu ikatan di antara dua lubang itu bisa kuat, karena kalau nggak ditahan dia kan belendung ya. Nah belendung itu nanti jadi longgar, jadi bisa bikin penitinya ugli-ugli. Nah jadi karena diteken, jadi benar-benar ngepres, jadi aman dari segala itu tadi, segala kegoyang-goyangan itu tadi. Nah, sekali lagi saya ingetin ya, jadi jangan terobsesi untuk menghabiskan kawat dan melilitkannya dengan memenuhi segala celah sampai bulky, sampai menumpuk-numpuk. Cukup pakai ikatan secukupnya saja asalkan sudah cukup kuat. Jadi seiring mengikat kita cek apakah masih goyang, apakah sudah kuat sambil kita tarik gitu. Jadi koordinasi yang seperti itu sangat penting sekali dalam pemasangan peniti. Nah, jadi dengan menjaga kekuatan, dengan menjaga kerapatan dan kerapian serta ketersembunyian kawat itu tadi. Kalau dirasa sudah cukup, ya sudah, patahkan saja. Patahkan saja kawatnya gitu ya. Maaf intermezzo. Nah, kemudian kita potong, kita carikan celah, kita carikan sela atau kita carikan tempat persembunyian bagi ujung kawat ini. Nah, jadi ujung kawatnya seperti yang tadi saya bilang, tinggal ditonyol-tonyolin pakai tang, kita bawa masuk ke dalam sehingga dia tidak nyogrok keluar. Karena bahayanya kalau nyogrok keluar adalah nanti bisa melukai pemakai, bisa melukai pakaian pemakai. Nah, jadi untuk meminimalisir dari produk kita tidak nyaman digunakan customer, maka step-step seperti ini memang wajib untuk dilakukan. Nah, nih bagian depan sudah nampak rapi kan. Terus kita lakukan tes tangan, apakah masih ada lancip-lancip dari anyaman atau dari pemasangan peniti. Jadi harus dites. Celah-celahnya saya udah tidak nampak. Nah, ini saya bikin loop di sini nih karena nantinya saya punya tujuan untuk bikin juntai. Makanya saya bikin loop itu tadi di bawah. Dan untuk memberi kesan hidup, nah jadi sayap ini saya tekuk, saya berikan volume, saya berikan gelombang. Jadi dia agar nampak lebih hidup. Biar 3D-nya itu nampak sekali. Nah,
Ini sesuai selera ya, mungkin pengen yang cembung banget atau gimana, karena ini juga pengaruh ketika dipakai. Jadi biar kalau dipakai itu ndak nengok-nengok. Nah, jadi ini tinggal merapi-rapikan saja. Cara sudah selesai. Terima kasih udah menyimak tutorial Pipiholic. Mungkin masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa